Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erwan di pelajaran ekonomi. Mari kita belajar ekonomi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pendapatan nasional untuk yang kedua ya, yaitu perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Tujuan pembelajarannya yaitu di mana adik-adik nanti bisa melakukan perhitungan pendapatan nasional dengan beberapa pendekatan. Karena yang dibahas pertama kali itu ada 3 pendekatan perhitungan. Yang pertama ada pendekatan produksi, kedua pendapatan, dan ketiga ada pendekatan pengeluaran. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu ya pengertian dari ketiga konsep tersebut, ketiga pendekatan tersebut. Nah, hasil penghitungan pendapatan nasional ini emang tergantung pada metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, ketika pendekatan ini yang pertama ada pendekatan produksi atau production approach ya, yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Nah, adik-adik, Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2014 melakukan riset penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ini ada 17 sektor, ya sekitar 17 sektor ekonomi yang masuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Yang pertama ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua ada sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor industri pengolahan. 4. Sektor pengadaan listrik dan gas. 5. Ada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. 7. Sektor konstruksi. Selanjutnya ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian ada sektor transportasi dan pergudangan. Ada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor informasi dan komunikasi atau Kominfo ya. Sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu sektor ekonomi. Sektor real estate, kemudian ada sektor jasa perusahaan, ini perusahaan-perusahaan penyedia jasa. Kemudian ada sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan sosial wajib. Ada juga sektor jasa pendidikan, ini sektor sekolah ya tentunya. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lain-lainnya. Nah, untuk menghindari perhitungan ganda ini dalam menghitung PDB atau Gross Domestic Product dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah tiap-tiap sektor. Nilai tambah adalah sumbangan perusahaan terhadap produksi nasional. Penghitungan nilai tambah ini adalah biaya atau harga bahan baku output dikurangkan dari harga produk perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ini ada pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi sebagai berikut ya. Yang pertama, upah atau gaji sebagai penerima bagi tenaga kerja. Kedua ada sewa atau rent ya kalau bahasa Inggrisnya sebagai penerimaan bagi pemilik properti. Ini tentunya yang punya bangunan yang bisa disewakan, dikontrakan, ini akan menerima belas jasa sewa atau ya. Kemudian yang 3 adalah bunga. Bunga ini sebagai penerima bagi pemilik modal. Contohnya para investor, para penanam saham, kemudian orang-orang yang menabung gitu, yang menginvestasikan uangnya di bank. Kemudian ada laba. Laba ini sebagai imbalan atas kerjanya sebagai pengusaha yang di dalamnya termasuk dividen ya. Dividen itu adalah laba yang dibagikan untuk para pengusaha. Nah, penghitungan pendapatan nasional ini dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada pendapatan para pekerja. Nah, untuk para pekerja ini dinamakan gaji atau upah, pendapatan dari usaha perorangan, pendapatan dari sewa, bunga neto atau bunga bersih, keuntungan perusahaan. Yang terakhir ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Nah, lalu kita setelah mengetahui pengertian dari ketiga pendekatan ini dalam menghitung perhitungan pendapatan nasional,
Maka yang kedua adalah metode apa saja sih yang digunakan dari ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan produksi atau production approach. Nah, rumusnya itu Y sama dengan V1 Q1, hasilnya V1 kali Q1 ditambah seterusnya ya sampai Qn, maksudnya itu sampai jumlahnya berapa gitu. Nah, V ini adalah price atau tingkat harga, kalau Q ini jumlah produk. Jadi ini atau perkalian antara jumlah harga dan tingkat jumlah produk dan tingkat harga. Tinggal kalikan aja kalau ada produknya ada berapa gitu kan, kemudian jumlah harganya juga ada berapa, tingkat harganya berapa. Nah, itu jangan digunakan ya kalau di kebanyakan di ujian itu ada dua. Yang pertama di pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini rumusnya apa? Yaitu pendapatan nasional atau juga bisa diganti dengan GNV. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, GNV itu kan pendapatan nasional sama dengan R tambah W tambah I tambah V. R ini rental ya, rent, sewa atau rental kalau misalnya. Kemudian W ini adalah wage, upah atau gaji. Kalau I keterangannya itu interest atau bunga modal ya, bunga saham. Kemudian V ini profit, laba atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan atau produsen. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, rumus pendekatan pengeluaran. Nah, kalau tadi kan menghitung pendapatan nasional ini melalui pendekatan pemasukan atau pendapatan yang dihasilkan. Kalau sekarang kita menghitungnya lewat pengeluaran. Kalau lewat pengeluaran ini sama ya, rumusnya G atau GNV atau Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X kurangi M. Jadi X sama M ini dikurangi dulu ya, dikurang tutup maksudnya dikurangi. Kalau C ini kan pengeluaran masyarakat atau consumption, C itu ya, consumption. Kalau I itu pengeluaran pengusaha investasi itu ya. Kalau G pengeluaran pemerintah atau government itu sih. Kalau X ekspor, M impor. Nah, kalau di sini kenapa di awalnya X ekspor dulu, karena kalau hasilnya untung itu berarti ekspornya lebih besar daripada impor. Tapi kalau ekspornya kecil kemudian impornya besar, nah berarti perusahaan mengalami kebanyakan impor gitu ya. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, ini kakak akan berikan contoh soal pendekatan pendapatan. Ini ada soalnya untuk pendekatan. Di sini ada sewa tanah, upah, bunga modal, laba usaha. Nah, adik-adik tinggal masukin aja ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah V. R ini ada sewa, W ini ada wage, upah, kemudian I ada bunga modal, dan V adalah profit. Masukkan aja nilainya segini. Kemudian untuk contoh soal pendekatan pengeluaran. Nah, ini ya. Pertama ada pengeluaran konsumennya berapa, tingkat investasi ya, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Masukkan aja ke dalam rumus ini ya. Y sama dengan C I G plus X kurangi M. Nanti hasilnya segini. Nah, untuk menambah wawasan, silakan adik-adik coba soal ini ya. Ini kerjakan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan ya. Gunakan dengan ini, samakan jawabannya dengan kakak. Nah, ini jawabannya ya. Kalau adik-adik bisa kerjakan jawabannya benar, berarti adik-adik sudah bisa. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.